Sebagai ASN, kita dituntut untuk bekerja yang tidak hanya profesional, tapi juga berlandaskan nilai dasar berakhlak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan peran ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas dan juga akuntabel. Melalui video ini, kami akan menampilkan implementasi nyata nilai berakhlak pada salah satu instansi pemerintah, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang kita kenal dengan Basarnas. Basarnas sendiri itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dengan tugas utama untuk melaksanakan operasi pencarian dan juga pertolongan atau Search and Rescue atau SAR di Indonesia. Nilai pertama adalah orientasi pelayanan. Basarnas menunjukkan pelayanan yang sangat tinggi kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Contohnya, respon cepat terhadap laporan kecelakaan atau bencana, dan operasi penyelamatan tanpa memandang latar belakang korban. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama bagi Basarnas. Selanjutnya, yang kedua, akuntabel. Dalam setiap operasi SAR, Basarnas bekerja berdasarkan standar operasional, prosedur yang jelas dan terukur. Mereka juga memberikan informasi operasi secara berkala kepada publik dan melakukan evaluasi setelah operasi. Ini sesuai dengan tugasnya dalam menyampaikan informasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi. Nilai berikutnya adalah kompeten. Personil Basarnas dilatih secara profesional dan berstandar internasional. Hal ini terlihat dari pelatihan SAR khusus di laut, udara, dan gunung, dan penggunaan teknologi seperti drone dan sistem komunikasinya. Kompetensi ini penting karena operasi SAR memiliki resiko tinggi dan membutuhkan keahlian khusus. Kemudian, nilai selanjutnya adalah harmonis. Dalam pelaksanaan tugas, Basarnas selalu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, BPBD, sampai dengan relawan setempat, yang mana kolaborasi ini menunjukkan hubungan kerja yang harmonis demi keberhasilan misi penyelamatan. Kemudian nilai selanjutnya loyal. Basarnas menunjukkan dedikasi tinggi terhadap negara dan kemanusiaan, bahkan dalam kondisi berisiko tinggi. Contohnya, tetap menjalankan operasi meskipun dalam kondisi berbahaya dan mengutamakan keselamatan masyarakat di atas kepentingan pribadi, yang mana hal ini mencerminkan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara. Selanjutnya ada pada nilai adaptif, yang mana Basarnas mampu mengadaptasi dengan perkembangan zaman dan kondisi lapangan. Contohnya menggunakan teknologi informasi dalam sistem komunikasi SAR dan penyesuaian strategi operasi sesuai kondisi cuaca dan medan. Hal ini sangat sesuai dengan fungsi Basarnas dalam mengembangkan sistem informasi dan komunikasi. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam setiap operasi penyelamatan, Basarnas tidak bekerja dengan sendiri, melainkan dengan berbagai pihak. Contohnya, mereka menggabungkan potensi SAR nasional dengan berkoordinasi dengan instansi lain, semisalnya dengan Polri ataupun TNI. Kolaborasi ini menjadikan operasi penyelamatan berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam diskusi kami memilih instansi Basarnas sebagai instansi yang mempraktikkan nilai berakhlak yang terbaik, karena kami mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, memiliki peran langsung dalam menyelamatkan nyawa manusia ataupun evakuasi korban bencana. Lalu yang kedua, menerapkan nilai berakhlak secara nyata di lapangan. Yang ketiga, bekerja dalam kondisi beresiko tinggi namun tetap profesional. Lalu yang terakhir, menjadi simbol pelayanan publik yang humanis dan responsif. Jika dibandingkan, Basarnas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu sama-sama menerapkan nilai berakhlak, namun dengan karakter tugas yang berbeda-beda, yang mana
Basarnas itu sendiri berfokus pada penyelamatan dalam kondisi darurat, sehingga mengimplementasikan nilai berakhlak yang terlihat pada respon yang cepat, keberanian, dan kerja tim di lapangan yang beresiko tinggi. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih berfokus pada pelayanan administrasi dan penegakan hukum, sehingga implementasi nilai berakhlak terlihat pada pelayanan publik, kepastian hukum, serta pengawasan keimigrasian dan pembinaan warga binaan. Dengan demikian, meskipun berbeda tugas, keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai berakhlak. Dari nilai berakhlak, lahirlah aksi nyata. Dari aksi nyata, terciptalah pelayanan terbaik untuk Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.